Halo teman-teman Tia, kita bahas lagi mewarnai kali ini dan tentu kalau mewarnai pasti berdua karena saya nggak ngerti sama sekali sedikit pun tentang teknik mewarnai. So, saya ditemenin sama Fun. uh, which is my wife, istri saya. Oke, dialah yang lebih ngerti. Jadi ini sebenarnya bukan podcast lah, tapi mirip podcast karena saya nanya-nanya sama dia. So, tonton terus, nanti akan tahu apa yang akan dibahas di video yang sekarang. Oke? In audio. Di video sebelumnya kita ngebahas tentang kenapa anak-anak perlu mewarnai atau bagus kalau belajar mewarnai. Eh, dan dari beberapa orang yang datang ke sini untuk belajar, jadi ada tuh yang datang-datang ke sini terus mau belajar mewarnai, itu rata-rata bingung harus punya apa aja. Bahkan ada yang datang bawa alat-alat yang banyak banget terus nggak kepake gitu loh. Jadi eh, kebayang ya the look on their face ya di muka orang tuanya seperti apa, kebayang udah keluarin uang banyak terus nggak kepake atau salah beli barangnya, atau malah barangnya eh, mudah rusak lah atau apalah gitu. Jadi kita akan bahas itu sekarang. So, Frank, yang paling utama pastikan krayon kan, karena Ya, eh, mewarnainya kita mewarnai pakai krayon. Yang perlu diperhatikan apa dulu nih? Yang pasti harus ada. yang pasti harus ada krayon dong ya. Hmm. Cuma krayon itu ada beberapa jenis ya. Hmm. Yang paling sering dipakai untuk lomba mewarnai itu banyakannya oil pastel. Nah, oil pastel tuh yang seperti ini itu Oh ya, ya, sorry. Kita disclaimer dulu ya. Ini kita nggak di support, nggak di endorse, nggak disponsorin. Jadi kalau mereknya kelihatan, mereka nggak endorse kita. Oke? Dan ini juga nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan produk manapun. Nah, ya. eh, Oil pastel itu biasanya ada di boxnya ada tulisannya oil pastel. di Apapun mereknya, eh, Eee, semua share sama, dulu. oil yang penting oil pastel. Nah, ini yang paling sering dipakai untuk lomba mewarnai. Nah, selain oil pastel, bisa juga menggunakan merek gel krayon, seperti ini. Nah, ini ada tulisannya juga gel krayon atau silky krayon. Nah, mereknya juga ada banyak ya, selain Max ada, Grass, Huai Liwen, atau lain-lain sebagainya, masih ada banyak ya. Nah, kemudian jenis krayon juga selain krayon, Bentar, eee, kalau krayon ini kan biasanya nih ada beberapa nih ibu-ibu yang ya. datang ke sini terus nanyanya, kalau buat pemula yang mana? Sebenarnya ada Oh, istilah gitu nggak sih? nah kalau buat pemula, krayonnya paling banyak itu gel krayon atau menggunakan oil pastel yang seperti ini. Eh, Nah, alasannya? alasannya, karena lebih mudah digunakan untuk anak-anak. Kalau ini lebih licin, terutama buat anak-anak yang motorik tangannya masih lemas, belum bisa Ah, menekan alat. Nah, kalau yang ini air pastel, umum bisa digunakan oleh siapa saja. Ya, oke, oke, oke. Jadi antara gel atau oil ya. ya, Merek apapun nih. merek apapun sama aja sih.
Oke. Nah, Oke. Terus? kemudian alat yang harus punya selain krayon itu adalah sulak atau kemoceng. Ya, bentuknya bisa seperti ini atau bentuknya seperti kuas cat. Hmm. Nah, kemoceng ini gunanya buat apa? Kalau misalnya mewarnai dengan krayon itu akan ada ampas-ampasnya atau remah-remah krayon. Nah, nanti remah-remahnya itu harus selalu rajin disapu oleh kemoceng ini supaya kotorannya hilang dan tidak tergesek oleh tangan, terutama tangan sebelah sini yang paling menggesek, sering menggesek Hmm. ke Hmm. Hmm. bidang gambar. Nggak ngotorin si gambar Iya, jadinya ya. nggak mengotori gambar. Kemudian alat yang kedua yang harus punya mau nggak mau itu adalah lap Hmm. atau tisu. Nah, atau dua-duanya juga bisa. Nah, Hmm. ini fungsinya buat apa kalau lap? Alat lap ini untuk alas tangan. Ketika mewarnai menggunakan krayon, itu tangannya tuh taruh di atas lap, kemudian menutupi bidang bidang gambar di bawahnya. Oh, karena ini ya suka ada yang tangannya Ya, karena keringetan ini gitu paling ya. sering ya keringetan, kalau enggak sering kegesek krayon yang sudah diwarnai di kertas. Kalau pakai ini aman emang si krayonnya. Ya, kalau pakai ini gambar yang sudah diwarnai krayon jadi nggak kegesek tangan. Oke. Jadi nggak kotor ke bagian kertas yang masih bersih Oke. gitu. Oke. Nah, kemudian lap atau tisu gunanya adalah untuk membersihkan ujung-ujung krayon yang kotor. Nah, contohnya seperti misalnya warna ini. Ini kalau krayon dipakai itu kotor ujungnya. Coba Nah, ini kasih lihat. Hmm. Hmm. Oh, hmm, ya, ujungnya nggak kuning banget sih. Ada ya, ada bekas warna lain ya. ada bekas warna lain yang kecampur. Nah, ini nanti ujung-ujungnya itu dibersihkan dengan cara diputar, nah, terus sampai jadi bersih seperti ini. Beda. Oh, jadi nggak, kan kadang-kadang ada tuh yang krayon yang ada serutannya gitu. Nggak pakai itu aja. Oh, jangan kalau serutan tidak jarang kita pakai ya, soalnya kalau diserut lama-lama krayon jadi cepat habis. Oh, Lebih ngebuang malah mudah lebih hambur pakai ya. ya lebih hambur, lebih enak pakai ini, pakai lap atau tisu. Oke. Gitu. Oke. Kemudian peralatan lain yang biasanya dipakai itu adalah alat kerik seperti ini. Nah, alat kerik seperti ini ya. Alat kerik yang ini biasanya bawaan dari krayon. Ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya ikan paus, ada yang bentuknya platypus atau buaya gitu, kalau nggak salah ya. Nah, Bagian yang buat ngeriknya yang mana? bagian yang buat kerik itu mulut, kepala, atau ekor bisa dipakai. Oh, gitu. Ya. Ini, Nah, kalau oh tidak emang ada ada, ini. Ya, ini tuh kayak kayak gergaji atasnya eh, ada motifnya. bergerigi. Gerigi. Oh, ya kayak gitulah. Oke. Oke. Nah, kalau tidak ada alat kerik yang seperti ini, juga bisa menggunakan penggaris yang ujungnya tajam. Nah, tapi jangan penggaris besi, soalnya takut melukai anak-anak ya. Tajamnya Ya, sama tajam. kertasnya juga bisa sobek ya Iya. kalau yang besi ya. Nah, ini mendingan penggaris ini plastik ya, bisa segitiga atau penggaris ini nanti ujungnya bisa dipakai. Nah, nah, Koin bisa. bisa. Koin. Koin nggak bisa, paling penggaris atau tusuk sate bisa. Oke. Nah, kalau tidak Bentar, ada, ini dijual terpisah apa apa memang udah ada dari krayonnya? itu sudah ada dalam box krayonnya. Biasanya yang krayonnya isinya 36 ke atas, Oh, udah ya termasuk. sudah termasuk dalam Kalau harga. yang isi 36 ke atas. Ya, Oh iya, krayon itu ada jumlahnya setnya beda-beda ternyata. Jadi ada paling sedikit berapa sih? paling sedikit 6 warna, 12 warna Nah, itu nggak krayon, akan ada ini nggak ya, ada, nggak ada. nggak ada. Oke. 12 warna, terus ada 18 warna, Hmm. ada 24 warna, terus 36, 48, 55, 60, 60 itu biasanya Faber-Castell. 72, yang paling banyak lagi yang mereknya Pasola sama Joico itu ada 100 warna. Wow. Eh, Kalau buat awal idealnya berapa? Yang berapa? Yang isi berapa? Kalau untuk pemula yang baru belajar gradasi sih ya minimal 48 warna deh, supaya anak-anak punya banyak alternatif warna untuk Hmm. gradasi. Gitu. Oke. Nah, Oke. Oke. kembali lagi ke alat kerik ya. Nah, Karena alat kerik selain yang tadi
penggaris, juga bisa bentuknya seperti ini. Ya, kayak spidol atau ada beberapa model gagangnya berbeda. Nah, ini dijualnya satu set, nggak bisa beli satuan karena tiap batang itu berbeda-beda ujungnya. Nah, kita buka ya. Nah, seperti ini alat keriknya. Nah, ada yang mata satu, mata satu seperti ini. Mata satu itu gimana Nah, sih? Oh, oh nyambung. Oke. ya, Nah, nyambung. Terus ini ada yang matanya 3 ya, seperti garpu. coba. Oke, Nah, nih. Jadi ini matanya 3, ujungnya kecil banget emang. nah, sini Yang ada ini, yang matanya nah yang ini matanya 1. 1, dia nyambung. Nah, kemudian sini ada yang matanya 2. Nah, seperti ini. Nyambung juga. Kemudian ada yang bentuknya serabut. Nah, Eh, atau ada yang bentuknya lancip seperti ini. Oke, pensil ujungnya ya. Ya, Oke. makanya kalau alat kerik yang ini Hmm. ada satu set bisa isi 5 atau 6. Nah, kalau di sini udah ada semua. Kalau yang lancip atau mata satu bisa pakai ini. Ah, Ya, oke. nah, kalau yang ini yang agak lebar, yang mata satu juga bisa pakai kepala. Ah, Nah, sedangkan kalau yang model garpu sini mata 3, mata 2 atau serabut bisa pakai ekor oke. gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini berarti kalau memang si yang bawaannya hilang, beli ini bisa ya. Ya, Cuma harus bisa satu beli, set. betul. Atau kalau enggak pakai alat lain seperti tusuk sate atau Ya. penggaris. Oke. Intinya sih, berarti intinya kreatif lah ya, nggak harus selalu beli-beli, bisa pakai barang yang ada juga kan? Betul, Oke. betul. Nah, kemudian peralatan lain yang mau saya kenalkan itu adalah ini alat penebal gambar. Nah, untuk alat penebal gambar, jadi kalau udah selesai diwarnain, biasanya tuh pola gambarnya tuh burem ketutupan krayon gitu. Si pola Pola yang gambarnya, awalnya ya. ya pola yang hitamnya tuh buram ketutup krayon. Karena itu nanti harus ditebalkan dengan alat seperti ini. Namanya apa ini? Ya, yang sebelah sini ini namanya brush pen ya. Mereknya ada banyak, bisa Snowman atau Artline atau Grass. Nah, ada banyak banget brush pen ya. Oke, brush Ya, pen. brush pen yang bentuknya ujungnya kayak kuas Hmm. lancip. Kenapa harus brush pen? Tidak bisa pakai spidol ini untuk oil pastel, karena kalau pakai spidol ini eh, ketika ditebalkan tuh macet-macet. Ah, Ya, oke. kalau ini enggak, kalau brush pen enggak. Oh, dia keganggu sama si krayonnya ya. Betul, ya. Eh, Oke. terus kemudian ada yang lagi pensil kaca, ini udah agak buram lah. Ini saya pakainya merek Joico ya. Hmm. Pensil kaca seperti ini, modelnya ada merek yang lain atau Mitsubishi. Yang saya Hmm. tahu ya Joico, Mitsubishi ya. Kalau saya pakainya Joico yang warna hitam. Atau bisa juga Namanya pakai apa tadi? Pensil kaca. kaca, pensil kaca atau pensil glass. Oh, oke. Nah, ada juga yang ini pensil grafit. Kalau yang ini saya pakainya Staedtler Mars Lumograph 8B. Hmm. Nah, Oke. nah, nah. Itu alat-alat penebal gambar. Jadi alternatifnya ada banyak. Bisa pakai ini boleh, mau pakai ini Oh, nggak boleh. harus ada semua ya. Enggak harus. Fungsinya sama aja berarti. Fungsinya sama aja untuk menebalkan gambar. Ah, Supaya oke. lebih jelas, warnanya juga lebih keluar. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi alat namanya spidol putih atau akrilik marker putih. Nah, sini ada spidol putih. Nah, Hmm. ya, Hmm. spidol putih. Kalau nggak ada spidol putih bisa juga pakai tip X. Nah, cuma kalau untuk anak-anak seperti anak TK atau anak kelas 1, kelas Hmm. 2, motorik tangannya tuh masih lemas untuk mencet Oh ya, tip X. karena sih. Oke. Belum terlalu kuat lah Iya, ototnya ya. belum terlalu kuat. Oke. Nah, jadi akan lebih mudah kalau untuk anak-anak pakainya spidol putih atau akrilik marker putih. Nah, Jadi mereka tinggal gores-gores atau kasih oke. titik-titik. Nah, Nah. nggak usah susah payah mencet.
Ini pasti semua kepake atau yang paling dasar dulu selain krayon yang mesti Kalau banget yang ada? kalau yang baru belajar gradasi sih yang paling harus punya tuh selain krayon tuh ini nih alat kebersihan, Hmm. sulak sama tisu atau lap ya. Kemudian alat kerik mah ada dari bawaan krayon atau Hmm. pakai penggaris, sama alat penebal gambar. Ini aja yang penting ya. Itu saja dulu. Berarti kalau untuk kayak ini sih yang untuk putih-putih ini Ya, itu eh, bisa menyusul. bisa menyusul. Nggak Nah, semua gambar pakai ini gitu. enggak sih, tapi nanti kalau sudah belajar banyak banget teknik, ini dipakai buat nambahin ornamen. Nah, jadi Oke. ornamen bisa pakai ini juga bisa pakai spidol penebal atau pensil penebal buat Oke. ornamen. Oke, berarti lumayan ya, lumayan Ya, banyak yang mesti disiapin, cuma nggak harus sekaligus di awal, intinya betul. itu kan. Nah, anggap deh, anggap nih ada yang dari yang nonton ada yang minat mau punya eh, ini semua lah, Hmm. punya krayonnya, punya ini, punya pengerik yang ini, terus punya ya macam-macam ini. Hmm. Berapa tuh kisarannya yang harus budget yang harus disiapin berapa? Hmm, kalau total-total berapa ya? Sekitar kalau alat kerik yang satu set ini sekitar 50 atau 60.000 ke Dapat atas segini. ya dapat Oke. segini. Oke. Eh, Krayon krayon 36 itu. misalnya isi yang ini aja yang isinya banyak biasa pada umumnya belinya yang isinya banyak 48 misalnya Ah, itu paling harganya sekitar 65-an. oke. Kalau yang isinya 50, 80-an gitu ya. Kalau Hmm, yang isinya 72 ya sekitar 100-an oke. ya. Kemudian ada ini kalau alat penebal ya Eh, seperti pensil kaca itu murah banget 5.000 Rp5.000. saja. Kalau yang ini brush pen tuh ada macam-macam. Yang saya tahu kalau yang merek ini Snowman ini di toko terdekat itu harganya sekitar Hmm. 7.500 Oke. gitu. Kalau ini lumayan sih nah. Berarti anggap kurang lebih udah Heeh, sama ini 200.000 gitu. iya Kurang lebih kurang segitu lebih ya. segitu. Oke deh. Ya dah, berarti eh sekarang udah jelas ya, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kalau mau belajar mewarnai, apalagi yang mau les biasanya gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau datang ke tempat les itu ada yang udah ngasih paket. Jadi daftar udah dapat apa, dapat apa, dapat apa. Nah, kalau kamu juga kan udah kayak gitu kan? Ya, Ada. Kalau daftar di kamu itu dikasihnya apa aja biasanya? dikasihnya masa pasti kemoceng sama pensil atau spidol penebal. Jadi ada dua, Oh, kemoceng dua sama alat. itu. Ya, jadi mereka nggak harus susah-susah nyari lagi. Oh, Nah, dua item ini pasti ya, ada pasti ada. pada saat daftar awal. Ya, betul. Oke. Oh ya, satu lagi. Nanti saya akan kasih link di bawah di deskripsi, boleh diklik aja. Itu link untuk apa namanya, gambar-gambar untuk latihan di rumah. Kalau memang minat, tinggal klik bisa beli di situ. Harganya juga murah-murah kok. Oke. Saya udah lihat sendiri, gambarnya juga bagus-bagus. Nggak perlu dibeli semua. Kalau mau semua, oke, makasih. Tapi nggak perlu dibeli semua juga. Cuma kan lumayan kalau punya gambar sendiri di rumah, bisa ngeprint sendiri, dan bisa berulang-ulang. Nanti tinggal latihan, latihan, latihan. Atau kalau mau datang ke tempat kita juga boleh, tinggal kontak, tulis di kolom komentar, pengen ikut les. Kita ada di Bandung. Oke? So, segitu aja kan? Nggak Ya, ada apa-apa lagi? udah cukup. Ya, thank you very much. Dan tunggu video yang selanjutnya. Kita di video selanjutnya kayaknya akan bahas teknik-teknik dasar mewarnai. Betul, teknik dasar mewarnai dan macam-macam krayon. Oke. Sip. So, see ya.